Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izati Khairina dengan NIM 23016-019 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan usaha ayam geprek. Sebelum membahas kata lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kata. Kata adalah satuan yang terbentuk dari satu morfem atau lebih. Menurut Cairn, pengertian kata yang dijumpai dalam buku linguistik Eropa adalah bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologis yang stabil atau tidak berubah dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat. Dalam pengertian kata yang dikemukakan oleh Cairn tersebut terkandung dua hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap kata dalam kalimat terdiri atas fonem-fonem yang tersusun secara sistematis, tidak boleh diubah dan tidak boleh disisipi oleh fonem lain. Yang kedua, setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat, atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain atau dapat dipisahkan oleh kata lain. Menurut Frida Laksana, kata merupakan satuan gramatikal yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri. Pembahasan selanjutnya adalah penggolongan kata. Penggolongan kata sangat tergantung pada kriteria yang digunakan. Para tata bahasawan menggunakan makna dan fungsi sebagai kriteria penggolongan kata. Aristoteles, salah satu seorang tokoh aliran tradisional bangsa Romawi kuno, mengelompokkan kata atas 10 jenis, yaitu yang pertama adalah kata benda atau biasa yang disebut dengan nomina. Kata benda adalah kata yang menerangkan adverbia pendampingnya. Kata-kata yang dapat digolongkan sebagai nomina harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, tidak dapat didahului oleh adverbia negasi tidak. Kata-kata seperti kucing, meja, bulan tergolong nomina. Jadi, kata-kata tersebut tidak dapat didahului oleh negasi tidak. Yang kedua, tidak dapat didahului oleh adverbia derajat agak seperti lebih, sangat, dan paling. Kata-kata seperti matahari, piring, dan gelas tergolong nomina. Kata-kata tersebut tidak dapat didahului dengan derajat agak. Syarat yang ketiga adalah tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan wajib. Kata-kata seperti pena, buku tidak dapat didahului oleh kata keharusan wajib. Karena itu, pena, buku tergolong nomina. Syarat yang keempat adalah dapat didahului oleh adverbia yang menyatakan jumlah, seperti seekor, sebuah, carit, dan sebatang. Kata-kata seperti kucing, pensil, kertas, dan rumah merupakan nomina. Kata-kata tersebut dapat didahului oleh adverbia yang menyatakan jumlah sehingga menjadi seekor kucing, sebuah rumah, secarik kertas, dan sebatang pensil. Terkait dengan keempat persyaratan tersebut, Wijono menyatakan bahwa nomina tidak dapat didahului oleh kata tidak, akan tetapi dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Contohnya, kata dokter dan saudara tidak diikuti oleh kata tidak. Kalimat dia tidak dokter dan dia tidak saudaraku tidak diterima dalam bahasa Indonesia. Kalimat tersebut seharusnya berbunyi dia bukan dokter dan dia bukan saudaraku. Selanjutnya, Wijono menjelaskan bahwa nomina berdasarkan bentuknya dikelompokkan atas dua macam, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Selain menurut bentuknya, nomina juga dikelompokkan berdasarkan subkategorinya. Berdasarkan subkategorinya, nomina dibedakan atas dua macam, yaitu nomina bernyawa dan nomina tidak bernyawa. Penggolongan kata yang selanjutnya adalah kata kerja atau kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Kata kerja memiliki dua ciri utama, yaitu yang pertama, kata kerja dapat didampingi oleh 7 hal, yaitu yang pertama adverbia negasi tidak dan tanpa dapat didahului kata kerja. Misalnya tidak datang dan tanpa makan. Yang kedua, semua adverbia
dapat mendahului kata-kata seperti datang, makan, dan pulang. Yang ketiga, semua adverbia jumlah dapat mendahului kata-kata seperti membaca, tidur, dan menarik. Misalnya kurang membaca, kurang tidur, dan menarik. Yang keempat, semua adverbia kala dapat mendahului kata-kata seperti pulang, tidur, dan pergi. Contohnya akan pulang, sedang tidur, dan pergi. Yang kelima, semua adverbia keselesaian dapat mengikuti kata-kata seperti mandi, datang, makan, dan pulang. Contohnya sedang mandi, belum datang, sedang makan, dan baru pulang. Semua adverbia keharusan dapat mendahului kata-kata seperti datang, pergi, dan pulang. Contohnya wajib datang, harus pergi, dan harus pulang. Semua adverbia kepastian dapat mendahului kata-kata seperti datang, pulang, dan pergi. Contohnya pasti datang, mungkin pulang, dan mungkin pergi. Ciri kata kerja selanjutnya adalah tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya dan semua adverbia derajat. Kata-kata seperti sebuah, selembar, dan sebutir sebagai kata ganti bilangan tidak dapat mendahului kata kerja. Selanjutnya adalah kata sifat atau nama lainnya adalah adjektif. Kata sifat adalah kata yang menerangkan keadaan dari adverbia yang mendampinginya. Ada dua ciri utama kata sifat. Yang pertama, kata sifat tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi, adverbia jumlah, dan adverbia kala. Yang kedua, kata sifat dapat didampingi oleh semua adverbia derajat dan adverbia kepastian. Penggolongan kata selanjutnya adalah kata keterangan atau adverbia. Fungsi dari kata keterangan adalah menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Adverbia pada umumnya berupa bentuk dasar, sedikit sekali yang berupa kata bentukan. Adverbia yang berupa kata bentukan secara morfologis dapat dikenali dari bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, berprefiks se seperti sejumlah, sebagian, seberapa, dan semoga. Yang kedua, berprefiks se dengan reduplikasi seperti sekali-kali, semena-mena. Yang ketiga, berkonfiks se-nya seperti sebaiknya, seharusnya, sesungguhnya, dan sebisanya. Berdasarkan bentuknya, adverbia dibedakan atas tunggal monomorfemes dan bentuk jamak polimorfemes. Bentuk tunggal misalnya sangat, lebih, segera, agak, dan akan. Sebaliknya bentuk jamak misalnya belum tentu, benar-benar, mau tidak mau, sekali-kali, dan benar-benar. Penggolongan kata selanjutnya adalah kata ganti atau pronomina. Tugasnya adalah memang menggantikan nomina yang ada. Secara umum pronomina dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu pronomina demonstrativa atau kata ganti petunjuk, pronomina personal atau kata ganti diri, pronomina interrogativa atau kata ganti tanya, dan pronomina tertentu. Penggolongan kata selanjutnya adalah kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata-kata yang merupakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut subkategorinya, kata bilangan dibedakan atas 2 macam, yaitu kata bilangan takrif dan kata bilangan tak takrif. Kata bilangan takrif terdiri dari kata bilangan pokok, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan kolektif. Kata bilangan tak takrif contohnya seperti beberapa, berbagai, segenap, dan semua. Penggolongan kata selanjutnya adalah kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba dalam satu klausa. Menurut Wijono, kata depan adalah kata yang terletak di depan kata lain sehingga membentuk sebuah frase. Berdasarkan bentuknya, kata depan dibedakan atas 2 jenis, yaitu kata depan dasar yang contohnya di, ke, dari, pada, dan demi, dan kata depan turunan contohnya ke dalam, dari atas, di antara, daripada, dan
Kata sandang adalah kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan suatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Golongan kata selanjutnya adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata-kata yang mengungkapkan perasaan. Itu adalah menurut Buku. Berdasarkan bentuknya, kata seru dibedakan